Welcome to the story. Abu Nawas batal diusir dari kerajaan. Di suatu hari yang cerah di kerajaan yang damai, Abu Nawas kembali menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Setelah serangkaian kejadian yang membingungkan yang melibatkan seekor kambing, sebuah pohon kurma, dan 3 pot madu yang misterius hilang, Abu Nawas dituduh sebagai pelakunya. Dengan bukti yang tampak meyakinkan, Baginda Raja memutuskan bahwa tiba saatnya untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas yang terkenal licik itu. Abu Nawas, kamu telah membuat kerajaan ini porak-poranda dengan ulahmu sendiri. Kini, kamu harus memilih hukumanmu sendiri. Apakah kamu memilih untuk diusir dari kerajaan atau menghabiskan 10 tahun dalam penjara? Tanya Baginda Raja dengan suara yang penuh otoritas. Abu Nawas dengan kepala yang tetap tinggi menjawab dengan tenang. Jika saya boleh memilih, Baginda, saya akan memilih untuk diusir dari kerajaan ini. Tapi dengan satu permintaan kecil. Baginda Raja yang penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas mengangguk. Katakanlah, apa permintaanmu, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Izinkan saya untuk memilih hari saya diusir, Baginda. Menarik, pikir Baginda Raja, yang kemudian mengabulkan permintaan itu, yakin bahwa tidak ada jalan keluar bagi Abu Nawas kali ini. Keesokan harinya, Abu Nawas muncul di istana dengan penuh percaya diri. Saya telah memutuskan, Baginda, kata Abu Nawas. Saya akan memilih untuk diusir sehari setelah saya meninggal. Seluruh pengadilan terdiam, terkejut oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya terkejut tidak bisa menahan tawanya. Bagaimana mungkin ia mengusir seseorang dari kerajaan setelah mereka meninggal? Dengan kebijaksanaannya, Baginda Raja menyadari pelajaran yang diberikan Abu Nawas, bahwa keadilan harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati. Tidak boleh tergesa-gesa berdasarkan emosi. Baiklah Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil tersenyum. Kamu telah membuktikan poinmu lebih cerdik. Kamu bebas dari hukuman, tetapi jangan sampai ada lagi kekacauan yang kamu buat. Kisah ini seperti banyak petualangan Abu Nawas lainnya menyebar luas di kerajaan, mengingatkan semua orang tentang pentingnya kecerdikan, kebijaksanaan, dan humor dalam menghadapi kesulitan. Kisah Abu Nawas bikin raja jadi pengemis. Dikisahkan suatu ketika pada siang hari yang cukup terik, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai bersama istri dan di teras rumahnya. Hari itu, sang wali sufi seakan enggan bekerja, lantaran cuaca sedang kurang bersahabat. Sedang asyik bercengkrama dengan sang istri, dari kejauhan beberapa prajurit kerajaan tampak berjalan mendekati rumah Abu Nawas. Sedang santai begini kedatangan prajurit. Tentu mereka akan
Tentu mereka akan ke sini menjemput saya, kata Abu Nawas kepada istrinya. Mungkin Baginda Raja sedang rindu kepadamu, sahut istrinya sembari tersenyum. Benar saja apa yang diucapkan Abu Nawas. Prajurit tersebut diperintahkan Baginda Raja Harun al-Rashid untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, setibanya di kediaman sang raja, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan khusus, di mana tak semua orang bisa masuk sembarangan. Abu Nawas, kemana saja kamu? Saat ini aku benar-benar butuh bantuanmu, kata Baginda Raja. Kemudian Raja mulai bercerita bahwa dia telah mendapat laporan di wilayahnya ada seorang saudagar kaya yang menolak membayar zakat yang bernama Kabul. Mengapa Baginda tidak memanggil saja dia ke istana, lalu masukkan saja ke penjara, ujar Abu Nawas setelah berdiam sejenak. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, namun apa tidak ada cara lain yang lebih halus? Soalnya sangat disayangkan kalau aku sampai menghukumnya, kata Raja. Bagaimanapun juga, dulu dia itu adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah kenapa, semakin dia kaya raya, malah makin malas membayar zakat, lanjut Raja. Secara pribadi, Abu Nawas lebih senang jika Kabul dihukum penjara. Dengan begitu, semua permasalahan menjadi beres. Keinginan Abu Nawas itu bukan tanpa sebab. Dia tahu dan semua orang juga sudah tahu bahwa Kabul sangat kikir dan bakhil. Abu Nawas sedikit kesal lantaran Raja tidak mau menjebloskan Kabul ke dalam penjara. Maka mau tidak mau, Abu Nawas ikut memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya Abu Nawas meminta waktu beberapa hari untuk mencarikan solusi atas hal tersebut. Seperti biasa, jika sudah begitu Abu Nawas pun langsung pamit. Ingat, kamu harus berhasil Abu Nawas, kata Raja Harun al-Rashid menekankan. Setelah sepekan, Abu Nawas kembali ke istana. Bagaimana? Apa taktikmu sekarang? Kata Raja. Beres Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuma saya dan Baginda harus jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia? Tanya Abu Nawas. Pada mulanya Raja agak kaget dengan ide Abu Nawas tersebut. Namun, karena ada rasa keinginan kuat untuk menyadarkan Kabul, akhirnya Raja pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Raja langsung meluncur ke rumah Kabul. Kebetulan, saat itu Kabul berada di rumah. Abu Nawas segera mengucapkan salam dan menyapa Kabul. Apakah Tuan mempunyai uang receh? Kata Abu Nawas. Tidak ada, jawab Kabul. Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekedar untuk mengganjal perut kami? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, kata Kabul. Kalau begitu, kami meminta segelas air saja, adakah Tuan? Tanya Abu Nawas. Sudah aku bilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa, kata Kabul. Kabul tampak terlihat mulai emosi. Abu Nawas dan Baginda senyum-senyum saja.
Justru inilah yang ditunggu-tunggu Abu Nawas, sifat emosi yang dimunculkan Kabul. Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja? Kata Abu Nawas. Mendengar ucapan itu, mendadak wajah Kabul terlihat murung. Rupanya dia teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin dan tidak punya apa-apa. Rasa marah, tersinggung, dan terhina bercampur aduk dirasakan oleh Kabul. Namun, beliau belum sempat Kabul menyadari siapa yang berdiri di depannya, sang raja mulai angkat bicara. Bagaimana Kabul? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang tidak punya? Kata raja. Kalau mau kaya, bayar zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja seperti orang ini, sambil menunjuk Abu Nawas. Kabul terkejut bukan kepalang. Begitu tahu dengan siapa dia bicara. Dia pun mohon ampun dan berjanji akan membayar zakat dengan tertib. Ampun Baginda, saya akan tunaikan kewajiban membayar zakat, tutur Kabul sambil gemetar. Abu Nawas selanjutnya membaca Al-Quran tentang ancaman orang yang enggan membayar zakat. Tanpa menjebloskan Kabul ke penjara, misi Abu Nawas dan raja pun sukses. Kisah Abu Nawas dan telur unta yang bisa sembuhkan sakit raja. Inilah kisah Abu Nawas dan telur unta yang bisa menyembuhkan sakit Baginda Raja. Bermula ketika raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan terasa berat, hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tidak bisa mengobati. Akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian, mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini, kata Raja Harun al-Rasyid. Benar, Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Apa kau bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba akan mencobanya, Baginda Raja. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya, ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang sedang dideritanya, agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegel-pegel. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati.
Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian, memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegel-pegel. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit sang Baginda Raja. Esok harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda Raja, kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum, sebab obat yang bisa sembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja coba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur, tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Esok harinya, Baginda Raja tampak segar bugar dan anehnya sakit yang diderita hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang. "Bagaimana Baginda Raja? Apakah telah menemukan telur unta yang Anda hancurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya," ucap Baginda Raja dengan marah. "Apa yang Baginda maksud?" ujar Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tidak bertelur, melainkan beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek sampai memperoleh hikmah jika anggota badan tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enak kan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu memang benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas.
Bahkan aku semalaman dapat tidur dengan pulas, ujarnya. Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Wallahu a'lam.